Informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji bagi pensiunan PNS serta PP terbaru pencairan gaji yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi dan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Bagaimana informasi terbarunya? Berikut kita ulas informasi selengkapnya pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025. Kabar gembira tentunya bagi pensiunan PNS menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal 1 hari ini adalah hari terakhir kita puasa di bulan Ramadan dan besok kita akan merayakan Idul Fitri. Dan tentunya tanggal 1 April para pensiunan akan siap mendapatkan pencairan gaji di bulan April 2025 dengan PP terbarunya. Lantas berapa gaji yang akan diterima oleh pensiunan PNS di bulan April dan bagaimana terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini? Tentunya kenaikan gaji ini adalah salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh pensiunan hingga saat ini. Masih banyak yang bertanya bagaimana nasib kenaikan gaji, apakah sekedar wacana saja dan kapan direalisasikannya. Per 1 April yang tinggal 1 hari lagi, pensiunan pegawai negeri sipil akan kembali menerima gaji sekaligus tunjangan yang mengekor pada gaji tersebut. Bisa dibilang, selain gaji pokok, ada 3 tunjangan yang melekat yang akan diterima oleh para pensiunan secara rutin setiap bulannya, begitu juga dengan yang akan cair di tanggal 1 April 2025 nantinya. Pemberian gaji pokok pensiun dan tunjangan melekat ini bagi para pensiun telah diatur oleh pemerintah melalui PP terbarunya. Pasal 6 pada PP terbaru tersebut tertulis bahwa selain diberikan pensiun pokok, para penerima pensiun termasuk pensiunan PNS akan menerima tunjangan yang akan menambah nominal gaji pensiun pokok. Hal ini berarti per 1 April 2025, pensiunan PNS akan menerima gaji pensiun pokok dan tunjangan melekat yang nominalnya tergantung kepada masa kerja dan golongannya. Adapun nominal gaji yang akan ditransfer yang tinggal 1 hari lagi untuk para pensiunan golongan 1 akan mendapatkan gaji pokok dengan nominal sebagai berikut. Untuk gaji terendah di golongan 1 itu berada di angka Rp1.748.100. Sedangkan tertingginya golongan 1A bisa mencapai Rp1.962.200, 1B bisa mencapai Rp2.077.300, 1C bisa mencapai Rp2.165.200, dan 1D bisa mencapai Rp2.256.700 untuk gaji pokoknya. Kemudian untuk golongan 2 mendapatkan gaji pokok terendah di angka Rp1.748.100 dan tertingginya 2A mencapai Rp2.833.900, 2B Rp2.953.800, 2C Rp3.078.700 dan 2D Rp3.208.800. Lanjut ke golongan 3, gaji pensiun PNS golongan 3 terendah di angka Rp1.748.100 dan tertingginya yaitu 3A mencapai Rp3.558.800, 3B tertinggi Rp3.709.200, 3C tertinggi Rp3.866.100 dan 3D tertinggi Rp4.029.600. Sedangkan untuk golongan 4 terendah di angka Rp1.748.100, tertinggi yaitu 4A Rp4.200.000, 4B Rp4.377.800, 4C tertinggi Rp4.562.900, 4D tertinggi Rp4.755.900
dan 4E tertinggi Rp4.957.100. Selain gaji pokok, para pensiunan juga akan mendapatkan sederet tunjangan melekat, diantaranya adalah tunjangan suami istri, yang mana nominalnya adalah 10% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak, yang mana nominalnya adalah 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan. Nah, dikenaikan gaji bagi pensiunan ataupun PNS apabila mengalami kenaikan, untuk tunjangan suami istri juga pasti akan ikut naik karena patokannya diambil dari gaji pokok. Begitu juga dengan tunjangan anak yang akan ikut naik seiring dengan kenaikan gaji. Apabila gaji pokok naik, otomatis tunjangan suami istri dan tunjangan anak akan mengalami kenaikan. Nah, sementara bagaimana kenaikan gajinya? Untuk PP terbaru masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024. Sedangkan untuk kenaikan gaji di tahun 2025 masih belum bisa dilaksanakan karena hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji tersebut. Hingga minggu tanggal 30 ini ya, masih belum diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan gaji. Sementara untuk pesangon pensiun, nah, pesangon pensiun yang mana para pensiunan akan mendapatkan hingga 1 miliar rupiah. Perubahan skema pensiun dianggap sangat penting untuk pemerintah karena terkait dengan beban APBN yang semakin lama semakin berat untuk membiayai dana pensiun di setiap tahunnya. Apalagi di masa-masa yang akan datang saat pensiunan PNS makin banyak, sementara uang pensiunnya bersumber dari APBN. Pasti APBN terbebani dan semakin membengkak setiap tahunnya. Dengan adanya skema fully funded, yang mana fully funded ini disebut sebagai metode pendanaan atau pembiayaan uang pensiun yang dilakukan dengan cara diangsur sejak dini, baik iuran yang berasal dari pemberi kerja atau pemerintah maupun pekerja. Melalui metode ini, diharapkan nantinya berapapun kewajiban membayar uang pensiun dari pemberi kerja, dananya sudah tersedia dan siap dibayarkan sebagai manfaat pensiun kepada pekerja. Dalam konteks PNS, pemerintah bertindak sebagai pemberi kerja dan PNS sebagai pekerja. Maka, dalam skema fully funded, pemerintah dan PNS sama-sama mengiur secara bulanan sesuai skala gaji untuk memenuhi kewajiban uang pensiun saat ini saat PNS mencapai usia pensiun. Nantinya, dana yang terkumpul dari iuran akan dikelola oleh lembaga pengelola seperti dana pensiun dan diinvestasikan ke instrumen investasi yang proper untuk memastikan akumulasi uang pensiun bisa optimal dan dapat digunakan untuk membayar uang pensiun saat pekerja atau PNS memasuki masa pensiun. Skema pensiun fully funded ini intinya menekankan pentingnya perencanaan uang pensiun atau pesangon pekerja. Caranya dengan menyiapkan anggaran sejak dini untuk memenuhi kewajiban pemberi kerja membayar uang pensiun atau pesangon. Sedangkan untuk PSUGO, uang pensiun dibayarkan tanpa didanakan sebelumnya, sehingga akan menjadi beban pekerja. Kewajiban uang pensiun selama ini hanya dicatat, tapi tidak dikeluarkan dari kantong pemberi kerja. Tidak dipisahkan dari aset pemberi kerja. Bisa jadi tidak ada investasi, sehingga uang pensiun bersifat tidak pasti. Saat pekerja memasuki usia pensiun, tapi uang pensiunnya belum tentu tersedia. Tentu, skema pensiun PSUGO bersifat tidak tepat dan tidak pasti. Skema pensiun fully funded, kelebihannya terletak pada ketersediaan anggaran dan mencicil uang pensiun dari sekarang. Karena diinvestasikan, maka memungkinkan uang pensiun cenderung lebih besar. Karena saat pekerja pensiun, akumulasi iuran yang dibayarkan ditambah hasil investasi dapat dibayarkan sesuai uang pensiun atau manfaat pensiun. Sementara risiko yang harus dijaga dari skema fully funded adalah potensi risiko investasi harus hati-hati. Jadi, skema pensiun fully funded hanya soal pendanaan sejak dini untuk mempersiapkan uang pensiun,
bukan disiapkan uangnya setelah pekerjanya pensiun. Dan hingga saat ini pemerintah masih belum juga menerbitkan aturan terkait dengan skema pensiun ini, sehingga masih kita nantikan terkait dengan aturan skema pensiun 1 miliar rupiah atau pesangon pensiun 1 miliar rupiah.